الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكبر والصلاة والسلام على رسول الله الذي قد علمنا كيف نصلي ونعبد على الله الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-128 dan 129. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih anugerahkan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah ini. Allah beri kita kekuatan fisik sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini. Allah beri kita kekuatan iman sehingga kita sanggup meninggalkan aktivitas duniawiyah kita, pekerjaan kita yang sedang menumpuk, warung dan toko kita yang sedang ramai pembelinya, anak-anak kita yang sedang lucu-lucunya. Kita tinggalkan semua itu, kita hadir di rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya. Dan kita akan selalu berharap semoga kehadiran kita yang sejenak di sini benar-benar ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan coba melihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dan pesan yang terkandung di dalamnya. Diterangkan kemudian dalam surah yang ke-9 At-Taubah, ayat 2 ayat terakhir, ayat yang ke-128 dan 129-nya. Namun sebelumnya kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memupuk, menumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala ternyata yang diterangkan dalam surah yang ke-9 di 2 ayat terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang seorang rasul min anfusikum, dari kalangan diri kamu sendiri, kata Allah. Rasul dari kalangan diri kamu sendiri.
azizun alaihi ma anittum, berat terasa beban yang kamu rasakan olehnya, berat terasa olehnya beban yang kamu rasakan. Harisun alaikum, dan punya perasaan ingin untuk mensejahterakan dan memberikan jaminan keimanan dan keamanan untukmu. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman dia sangat pengasih dan penyayang, berkasih sayang. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, katakanlah cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong tentunya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di tahun politik dan sedang sangat panas-panasnya. Kita bahkan berada di musim kampanye terbuka hari ini. Kita sudah tahu apakah yang akan, dan kita akan memilih, diamanahkan oleh undang-undang dasar kita untuk memilih nantinya pada puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024. Menjelang itu semua, kita sudah diperkenalkan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang bahkan berkeinginan dan berpeluang untuk menjadi pemimpin. Apakah pemimpin itu di tingkat 2 kota dan kabupaten, apakah pemimpin itu di tingkat 1 provinsi untuk kita wilayah Sumatera Barat, ataupun pemimpin yang akan kita pilih itu dalam konteks anggota legislatif dan bahkan nanti yudikatif dan juga tentunya edukatif. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, kemudian DPR RI, DPD RI, bahkan sampai kita juga diamanahkan untuk memilih calon presiden yang sudah ditetapkan kemudian oleh pihak berwenang, KPU tentunya. Ada 3 calon presiden yang sudah kita kenal bersama. Ada berapa banyak, ratusan bahkan ribuan calon-calon anggota legislatif, baik itu di tingkat 2, di tingkat 1, bahkan sampai di DPR RI dan DPD RI itu. Kita tinggal memilih. Hanya saja untuk memilih ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena mereka yang akan kita pilih itu akan menentukan nasib bangsa dan masyarakat kita. Merekalah yang akan menentukan arah pembangunan negara kita yang kita cintai ini setidaknya 5 tahun ke depan. Merekalah juga yang akan menentukan nasib kita atas kebijakan-kebijakan yang akan mereka lahirkan nantinya. Maka oleh karena itu, pesan Al-Quran dan pesan semua dari guru-guru kita tentunya, jangan sampai salah pilih sehingga nanti juga akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari setelah aktivitas pemilihan itu berlalu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih itu bagaimana seharusnya dan bagaimana kriterianya? Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita semua. Al-Quran sudah menetapkan. Kita tidak bicara tentang si A, si B, ataupun si C. Kita tidak bicara siapapun ia, asalkan ia sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh syariat ajaran agama kita, maka kita tentu dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk memilih orang itu. Kita tidak bicara partai, kita tidak bicara dari utusan mana dia, kita tidak bicara kelompok, kita tidak bicara apapun. Kita bicara ini adalah urusan syariat. Karena kita akan memilih bagaimana memilih pemimpin sesuai dengan kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh syariat ajaran agama kita. Bagaimana kriterianya? Di antaranya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung surah At-Taubah ini. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, pastikan dia berasal dari kalangan kamu sendiri. Berasal dari kalangan ini bukan berarti kita bicara ras dan warna kulit, tidak. Kita bukan bicara kesukuan, tidak. Kita bukan bicara ini berasal dari kabilah ini berasal dari
dari partai ini berasal dari suku ini. Tidak. Kita bicara min anfusikum. Min anfusikum itu bagaimana? Apa pesan Allah yang terkandung di baliknya? Bahwa pastikan kalau dia memang berasal dari kalangan diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu. Supaya kita tahu track recordnya. Inilah poin pentingnya sebenarnya. Bukan hanya karena dia induk baku awak misalnya. Bukan karena dia mama awak. Bukan karena dia kamanakan awak, inyo yang awak pilih ya. Mohon maaf, bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kedekatan emosional itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Tapi pendekatan syariat ini mutlak harus ditunaikan sesuai dengan perintah syariat itu sendiri. Min anfusikum, pilihlah dari orang-orang yang berasal dari kalangan kamu sendiri. Artinya kamu tahu track recordnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Kalau dia selama ini pernah memimpin, efek dari pemimpin kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya selama ini bagaimana. Kalau kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, silahkan pilih dia. Tetapi kalau kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan tuntunan syariat, bertentangan dengan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka tentu kita harus berpikir ulang untuk memilihnya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memilih itu, pastikan yang kita pilih itu kita kenal dengan orangnya. Artinya apa? Kita kenal track recordnya, kita kenal latar belakangnya, baik secara nasab maupun secara kualitas kepemimpinannya itu sendiri. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua apa? Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa baginya beban yang kamu rasakan. Artinya dia punya pemimpin yang akan kita pilih itu punya sense of crisis, punya kepedulian nanti dia, karena dia melihat masyarakat ini menanggung beban yang sangat berat, maka dia adalah orang yang pertama harusnya tampil dalam menanggung beban berat itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila di semasa kepemimpinanku ada keledai yang terperosok di daerah Basrah, maka Umarlah nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Bayangkan, Umar memerintah di Madinah, tapi Umar jangkauannya kenapa disebut wilayah Basrah? Karena Basrah itu wilayah yang cukup yang paling ujung dari wilayah kepemimpinan Umar waktu itu, dan bukan manusia yang dia jadikan standar. Kalau sekiranya ada keledai yang terperosok di wilayah Basrah itu adalah wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Karena wilayah Basrah itu adalah wilayah kekuasaan Umar bin Khattab, dan kalau ada keledai yang terperosok di sana, Umar tentu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa? Berarti Umar tidak memperhatikan jalan yang akan ditempuh oleh keledai itu. Bayangkan hebatnya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita ingin memilih pemimpin, pastikan bahwa pemimpin yang akan kita pilih itu adalah benar-benar pemimpin yang peduli kepada masyarakatnya, peduli kepada rakyatnya, peduli akan nasib masyarakat dan rakyatnya, bukan memikirkan bisnis pribadi, bukan memikirkan keuntungan duniawi untuk dirinya dan kroni-kroninya, tapi memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utamanya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga pesan Al-Quran, harisun alaikum. Dia punya visi misi yang jelas. Harisun alaikum, ingin sekali untuk mensejahterakan kamu, memberikan jaminan keimanan dan keamanan kamu, memberikan jaminan keimanan dan keamanan kamu. Maka pastikan bahwa pemimpin yang akan kita pilih itu adalah pemimpin yang benar-benar beriman dan peduli kepada orang-orang yang beriman. Pemimpin yang benar-benar beriman dan peduli kepada orang-orang yang beriman, punya keinginan untuk mensejahterakan orang-orang yang beriman tentunya.
untuk orang-orang yang dipimpinnya nantinya, maka pemimpin yang akan kita pilih itu hendaklah pemimpin yang benar-benar visioner, punya visi misi yang kuat, yang memang visi misi itu jelas untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang akan dipimpinnya. Kita tidak tahu siapapun ia, dari manapun latar belakangnya, apapun partai pendukung dan pengusungnya, kalau memang itu sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama kita, maka inilah yang akan menjadi prioritas bagi kita. Kemudian apa lagi? Bil mu'minina raufur rahim, peduli kepada orang-orang yang beriman. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, kita tidak bicara rasisme, tidak, tapi kita bicara tentang orang yang beriman. Kita bicara tentang orang Islam. Bagaimana nasib orang Islam ke depan, itu ditentukan salah satunya dengan pilihan kita. Kalau salah kita memilih, salah pemimpin yang kita pilih, lalu kebijakannya nanti berimbas pada kesengsaraan dan rasa ketidakberadilan di tengah-tengah masyarakat, maka kita termasuk orang yang dituntut dimintai pertanggungjawabannya atas kesalahan pilihan kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka berhati-hatilah Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Beberapa kriteria disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, terutama dalam surah At-Taubah ayat 128 ini secara khusus, dan tentunya juga banyak lagi di ayat-ayat yang lainnya. Hanya karena keterbatasan waktu, barangkali inilah pesan yang bisa kita sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita pahamkan juga nanti di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, dan itu tentu kita wujudkan dari benar atau tidaknya orang yang akan memimpin kita berdasarkan pilihan dari kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah walhamdulillah alladhi asbahna bibarakatihi wa amsayna biridaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wa ikhwanana al muslimin. Allahumma ansuril Islam wa ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wa ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansuril Islam wa ikhwanana al muslimin fi ayyi makanin wa khususan fi biladina Indonesia hadha.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر